Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munawir Barumun Nasution, Guru Agama Islam, Unit Kerja SD Negeri 0507 Latong, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, sekaligus mahasiswa Universitas UIN Ar-Raniri Banda Aceh, yang akan melaksanakan pembuatan video UPIN PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Islam D2 tahun 2024. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi anak-anakku semuanya, baik Pak. Apa kabar? Sehat Pak. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu kita screening dulu ya. Baik, 1 kali tepuk, 2 kali tepuk, 3 kali tepuk. Tepuk anak soleh. Hari ini Bapak tengok semuanya semangat-semangat ya, bukannya ceria. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita literasi nasionalisme, yaitu kepada anak kami. Numero, silakan maju ke depan. Baik, anak-anakku selanjutnya kita akan memulai literasi religi dengan membacakan ayat-ayat kepada anak kami. Sunan, silakan maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim.
akan baik anak semuanya. Untuk selanjutnya kita apa? Kita memulai pelajaran dengan berdoa. Oke, anak kami Raihan, silakan pimpin doanya ke depan. Sebelum belajar mengerti jangan doa. Baik anak-anakku semuanya, sebelum kita memulai pelajaran, silakan perbaiki tempat dulu dan rapikan mejanya. Kalau masih ada peralatan yang kurang untuk pelajaran kita, silakan disimpan ya dalam laci. Baik anak-anakku semuanya, selanjutnya Bapak akan mengabsen untuk mengetahui siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir pada hari ini. Oke, Bapak sebutkan namanya, silakan bilang hadir ya. Adriansa, Aisyah, Hadir Pak. Asril, Hadir Pak. dengan Halomoan, Hadir Pak. Dirga, Hadir Pak. Fadil Arafi, Abdul Faiz. Hadir Pak. Baik, alhamdulillah Bapak tengok anak-anak kami semuanya hadir. Baik, untuk itu pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang apa? Pendidikan agama Islam. Yang materinya pada kesempatan kali ini adalah apa? Kisah Fathul Makkah. Baik anak-anakku semuanya, adapun tujuan pembelajaran kita apa? Yang pertama, anak-anakku atau peserta didik mampu menjelaskan latar belakang kisah Fathul Makkah. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang kedua adalah anak-anakku mampu menganalisis nilai-nilai yang ada di dalam kisah Fathul Makkah. Kemudian yang terakhir adalah anak-anakku mampu menerapkan pelajaran moral dari kisah Fathul Makkah dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, siapa anak-anakku yang pernah membuat janji? Angkat tangan. Oke, banyak ya. Selanjutnya, pernahkah kalian dengarkan ada orang yang berjanji tidak ditepati? Pernahkah kalian ketahui ada orang yang berbuat janji berjanji tapi tidak ditepati? Pernah ya. Untuk itu kita akan mempelajari tentang kisah Fathul Makkah. Kisah Fathul Makkah dilatar belakangi oleh pelanggaran perjanjian Hudaybiyah namanya. Apa perjanjian Hudaybiyah? Lebih keras, perjanjian Hudaybiyah. Yang mana perjanjian Hudaybiyah ini adalah perjanjian yang sudah disepakati oleh Rasulullah SAW dengan kaum Quraisy dari Mekah. Nah, yang mana dalam isi perjanjian Hudaybiyah itu ada perjanjian bahwasanya gencatan senjata. Akan tetapi pada suatu hari terjadilah pelanggaran perjanjian yang mana kaum Bani Bakar dimerangi oleh kaum muslimin Bani Pujah, yang mana Bani Pujah ini adalah perlindungan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Rasulullah dan para sahabat marah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan seluruh sahabat, mengumpulkan pasukan militernya untuk melaksanakan apa? Pembebasan kota Mekah.
yang mana berjumlah dari tentara pasukan daripada Rasulullah SAW berjumlah 10.000 orang sahabat. Ya, baik, anak-anakku semuanya. Sejak itulah maka terjadilah apa? Fatul Makkah. Dan kemudian anak-anakku, Bapak lihat semuanya nanti kita akan mengamati sebuah video tentang kisah Fatul Makkah. Di situ Bapak akan meminta anak-anak kami membuat tugas yang mana menganalisis nilai-nilai yang terkandung di dalam kisah Fatul Makkah. Nanti tugas ini Bapak buat per kelompok. Ya, Bapak buat per kelompok, kemudian Bapak minta anak kami setelah mengamati video untuk mempresentasikan hasil kelompoknya ke depan satu urusan per kelompok. Baik anak-anakku, marilah kita sama-sama menonton atau mengamati video yang akan Bapak tayangkan. Kemudian anak-anakku semuanya, seperti yang Bapak sampaikan tugasnya tadi, apa? Menganalisis nilai-nilai yang terkandung dalam kisah Fatul Makkah. Kemudian Bapak akan membagi kalian nanti beberapa kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kemudian anak-anakku semuanya mendiskusikan hasil daripada pengamatannya, kemudian menganalisisnya, kemudian kita anak-anakku Bapak minta mempresentasikannya satu per orang dari tiap-tiap kelompok. Baik, untuk itu anak-anakku silakan dihadirkan. Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah. Awal bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Hijriah, Nabi Muhammad bersama 1.400 sahabatnya bergerak menuju Mekah dalam rangka menjalankan ibadah umroh. Rombongan besar tersebut membawa 70 ekor unta sebagai hewan kurban. Para sahabat Nabi sangat antusias mengikuti perjalanan ke Mekah, terutama kaum muhajirin yang telah lama meninggalkan kota kelahirannya. Namun, perjalanan mereka terhenti di wilayah Hudaybiyah, 22 km arah barat kota Mekah. Di Hudaybiyah, beberapa orang Quraisy bertanya tentang keperluan rombongan Nabi datang ke Mekah. Utusan Nabi Muhammad menjelaskan bahwa kedatangan mereka bukan dalam rangka penyerbuan, tetapi untuk menjalankan ibadah umroh, menyembelih kurban, dan setelah itu kembali ke Madinah. Namun, orang-orang Quraisy tetap bersikeras menolak kedatangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Melihat penolakan orang-orang Quraisy, Nabi Muhammad mengutus Utsman bin Affan menemui para pemimpin Mekah dan menjelaskan tujuan kedatangan mereka. Utsman bin Affan diperlakukan dengan baik oleh para pemimpin Mekah. Bahkan, para pemimpin Mekah mengizinkan Utsman untuk melakukan tawaf di Ka'bah. Tapi tanpa Nabi Muhammad dan para sahabatnya, Utsman menolak tawaran tersebut. Para pemimpin Mekah tetap menolak kedatangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Oleh karena itu, dilakukan perundingan antara kaum muslim dan Quraisy Mekah. Nabi Muhammad memimpin langsung delegasi kaum muslim, sedangkan delegasi kaum Quraisy dipimpin oleh diplomat senior mereka, Suhail bin Amr. Perundingan yang berjalan alot tersebut akhirnya menghasilkan beberapa kesepakatan yang isinya: pertama, gencatan senjata antara kaum muslim dan Quraisy Mekah selama 10 tahun. Tidak akan ada tindakan buruk maupun permusuhan dari kedua belah pihak. Kedua, jika ada yang datang kepada Muhammad tanpa izin keluarganya, maka dia harus dikembalikan. Dan jika ada muslim yang datang kepada kaum Quraisy, maka dia tidak akan dikembalikan. Ketiga, dibebaskan kepada seluruh klan yang ada di Arab untuk menjalin kerjasama kepada kaum muslim maupun kaum Quraisy. Keempat, pada tahun tersebut rombongan kaum muslim dulu. Kesepakatan yang dikenal sebagai perjanjian Hudaybiyah tersebut dibuat rangkap dua, masing-masing untuk kaum muslim dan kaum Quraisy Mekah. Isi perjanjian yang dianggap merugikan pihak muslim itu membuat para sahabat keberatan. Namun, Nabi Muhammad berhasil meyakinkan para sahabatnya bahwa perjanjian tersebut sebenarnya sangat menguntungkan kaum muslimin. Setelah sekitar 20 hari berada di Hudaybiyah, Nabi Muhammad dan para sahabatnya kembali ke Madinah. Dalam perkembangannya, seperti yang tercantum dalam isi perjanjian, dua suku yang saling berperang, yaitu suku Khuza'ah dan suku senjata.
Meskipun sepintas perjanjian Hudaybiyah merugikan kaum muslim, namun secara diplomasi, Nabi Muhammad meraih kemenangan politik melalui perjanjian tersebut. Kaum muslim diakui eksistensinya, dan Islam diakui sebagai agama resmi di Jazirah Arab. Selain itu, kaum Quraisy Mekah juga mengakui Madinah sebagai sebuah negara. Perjanjian Hudaybiyah ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ketika pihak Quraisy melakukan pelanggaran, suku Bakar melakukan penyergapan terhadap suku Khuza'ah di sebuah oasis. Penyergapan tersebut dibantu oleh Quraisy Mekah. Pelanggaran perjanjian Hudaybiyah membuat Nabi Muhammad dan para sahabatnya mengambil keputusan penting menyerbu Mekah. Sedangkan di Mekah, para pemimpin Quraisy yang menyadari pihaknya kaum dan Ali bin Abi Thalib. Namun, tetap saja Abu Sufyan gagal menemukan jalan keluar. Di dalam putus asa, Abu Sufyan pun kembali ke Mekah. Setelah bertahun-tahun, jumlah pengikut Nabi Muhammad semakin besar. Kali ini, 10.000 pasukan muslim dengan persenjataan lengkap telah bersiap menuju Mekah. Parade panjang 10.000 pasukan muslim memulai perjalanannya ke Mekah. Kali ini, pasukan muslim akan melaksanakan misi yang sangat menentukan, yaitu Fathu Mekah atau pembebasan kota Mekah dari tangan kaum Quraisy. Para pemimpin Mekah sama sekali tidak menduga kekuatan pasukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad membagi 3 pasukannya melewati jalan yang berbeda, sehingga musuh tidak bisa memperkirakan dengan tepat jumlah pasukan muslim. Ketika pasukan muslim memasuki Mekah, kaum Quraisy hanya bisa pasrah karena tidak mungkin melawan kekuatan sebesar itu. Abu Sufyan dan para pemimpin Mekah lainnya menyerah kepada Nabi Muhammad. Setelah menguasai Mekah tanpa pertumpahan darah, Nabi Muhammad mengambil keputusan yang tidak terduga dan tidak sesuai dengan tradisi bangsa Arab, melarang pasukannya melakukan pertumpahan darah. Hari itu, 17 Ramadan tahun ke-8 Hijriah, Mekah berhasil dibebaskan dari kekuasaan kaum Quraisy Mekah. Saat itu juga, berhala-berhala yang berada di sekitar Ka'bah dihancurkan. Pembebasan kota Mekah menjadi tonggak sejarah, tidak hanya di Jazirah Arab, tetapi juga di seluruh dunia. Nabi Muhammad tampil sebagai pemimpin yang memberikan contoh bagaimana sebuah menaklukkan pusat kekuasaan musuh tanpa pertumpahan darah, sekaligus tanpa pembalasan dendam. Dalam tradisi Arab, dia yang kalah akan menunggu giliran untuk dieksekusi. Namun, Nabi Muhammad menghapus tradisi tersebut. Dia yang kalah telah diampuni. Setelah Ka'bah dibersihkan dari berbagai jenis berhala, Bilal pun diperintahkan Nabi untuk mengumandangkan azan. Baik anak-anakku, sudah sama-sama kita mengamati video pembelajaran tentang kisah Fathul Makkah. Sekarang Bapak minta anak-anakku supaya menganalisis nilai-nilai yang terkandung di dalam kisah Fathul Makkah atau pembebasan kota Mekah. Anak-anakku boleh pilih tentang salah satu daripada nilai-nilai yang terkandung dalam kisah Fathul Makkah. Baik di dalam segi kesabaran Rasulullah, dalam kepemimpinan Rasulullah, dalam kebijaksanaan Rasulullah. Anak-anakku bebas, boleh memilihnya. Oke, paham? Baik, selanjutnya Bapak akan membagikan LKPD anak-anakku supaya sama-sama mengerjakan tiap-tiap kelompok mengerjakan daripada analisis dari nilai-nilai kisah Fathul Makkah. Sebelum kita melaksanakan tugas, marilah kita breathing, oke? Baik. Tepuk semangat. Baik, silakan dikerjakan tugasnya, ya. Oke. Ya, ini
dibuat hasilnya. Baik, anak-anakku semuanya sudah siap? Sudah siap? Baik, kalau sudah siap, anak-anakku semuanya, Bapak minta putusan terkelompok untuk mempresentasikan hasil analisisnya dari pengamatan nilai-nilai kisah Fathul Makkah yang kita mati ya, pengamatan video kita. Baik, silahkan maju ke depan. Kelompok 1. Ya. Kawan. Nilai utama yang dapat kita ambil dari Fathul Makkah adalah pengampunan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memaafkan musuh-musuh yang sebelumnya menyakiti penjaga umat Islam. Ini mengajarkan kita pentingnya memaafkan orang lain setelah salah kepada kita. Saya setuju. Selain pengampunan, saya juga melihat kesabaran sebagai nilai utama. Rasulullah dan para sahabat telah melalui banyak penderitaan dan penganiayaan. Namun mereka tetap sabar dan terus berjuang untuk agama Islam. Oke, tepuk tangan dulu. Baik, selanjutnya silakan anak kami dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Kita sudah bisa melihat nilai pengampunan yang bijaksana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu bahwa namun tidak bertindak tegas dan bakal dalam memberikan istighfar dan berdamai. Ini menunjukkan betapa pentingnya memiliki kebijaksanaan dalam pemikiran. Baik, tepuk tangan dulu. Baik, selanjutnya kelompok 3. Oke, cari solusi bersama. Baik, selanjutnya anak kami dari kelompok 4, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Untuk menerapkan kekuatan moral dan spiritual, kita bisa mulai dengan memperkuat keimanan dan ibadah kita. Misalnya menjalankan perintah agama dengan baik dan menjadi contoh yang baik bagi teman-teman sekitar. Baik, tepuk tangan dulu.
anak-anakku semuanya, Bapak tengok dari hasil analisis dari tiap-tiap kelompok. Seperti kelompok 1, Bapak tengok dari apa? Analisis nilai-nilai dari pengampunan. Jadi Rasulullah SAW Rasulullah SAW pengampun kepada apa? Kepada musuh-musuhnya yang memberikan atau yang menyakiti mereka, tapi Rasulullah tetap mengampuninya. Kemudian dari kelompok 2, Bapak tengok kepemimpinan yang bijaksana. Inilah nilai yang yang hasil nilai mereka diskusikan ya. Masalah kebijaksanaan dan kepemimpinan. Kemudian anak kami dari kelompok 3, Bapak tengok dari kesabaran menghadapi masalah. Memang setiap masalah pasti harus kita hadapi dengan kesabaran. Kemudian kelompok 4, Bapak tengok adalah nilai spiritual. Ya, itulah yang Bapak tengok dari tiap-tiap kelompok. Baik anak-anakku semuanya, adapun refleksi dari pembelajaran kita ini adalah yang pertama apa yang bisa kita pelajari dari sikap Rasulullah dalam menghadapi musuh-musuhnya. Apa yang bisa kita lakukan? Kita lakukan dengan kedamaian. Kemudian, bagaimana cara kita mengatasi konflik di sekolah maupun di rumah? Bagaimana cara kita mengatasinya? Kalau ada umpamanya perbedaan pendapat antara kita dengan kawan kita di kelas atau di sekolah ini, atau kita dengan abang kita dengan kakak kita dengan siapa lagi, adik kita. Bagaimana cara kita menghadapinya? Tentunya dengan kesabaran. Kemudian tentunya dengan kedamaian. Kemudian apa yang kita lakukan sebagai individu untuk membuahkan perdamaian di lingkungan kita? Ya, bagaimana kita membuat lingkungan kita nyaman, membuat lingkungan kita ini damai? Bagaimana caranya? Kita jangan mengganggu orang lain supaya tidak ada kegaduhan di dalam lingkungan sekitar kita, sehingga tercipta hubungan yang harmonis. Baik, kemudian Rasulullah SAW adalah orang yang tidak mau menyakiti musuh-musuhnya, walaupun musuh-musuhnya banyak yang menganiaya para sahabat. Rasulullah tidak mau membalas daripada rasa sakit hatinya. Kemudian Rasulullah menghadapi cobaan, baik cobaan apapun dia, itu dengan kesabaran. Kemudian selanjutnya anak-anakku semuanya, dengan menunjukkan sikap damai, terciptalah hubungan sesama saudara kita, hubungan yang baik. Baik anak-anakku, ada pertanyaan? Saya, Pak. Oke, apa pertanyaannya? Siapa yang memimpin pasukan Islam dalam peristiwa Fatul Makkah? Oke anak-anakku, siapa yang memimpin peperangan pembebasan kota Makkah atau pembebasan kota Makkah? Siapa yang memimpinnya? Yang memimpinnya adalah Rasulullah SAW. Siapa yang memimpin pembebasan kota Makkah? Siapa? Rasulullah SAW. Nah, kalau ada nanti pertanyaan seperti yang ditanyakan oleh Najrul Ilham, siapa yang memimpin Fatul Makkah adalah Rasulullah SAW. Kemudian ada lagi anak-anak kami yang mau bertanya? Saya, Pak. Oke, silakan. Apa nama perjanjian Quraisy yang menjadi alasan mulainya Fatul Makkah? Oke. Apa pertanyaannya? Apa perjanjian yang dilanggar oleh kaum Quraisy? Pelanggaran yang dilanggar oleh kaum Quraisy adalah perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian apa? Hudaibiyah. Baik anak-anakku semuanya. Kesimpulannya dari
kisah Fathul Makkah adalah pembelajaran kita ini bahwasanya Fathul Makkah adalah peristiwa yang sangat besar dalam sejarah Islam yang menunjukkan bahwa kemenangan yang terjadi bukan hanya kemenangan tentang kekuatan fisik, tetapi juga dengan akhlak dan kebijaksanaan. Kemudian apa lagi Pak? Kesimpulan yang kedua. Kesimpulan yang kedua, pengampunan, kesabaran, kehidupan yang baik dan menyelesaikan konflik dan berinteraksi sesama maupun dalam memimpin. Kemudian yang ketiga adalah Rasulullah SAW sebagai apa? Teladan bagi kita. Mungkin sampai di sinilah materi pembelajaran kita. Mudah-mudahan kita semuanya bisa memahami dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, untuk pelajaran berikutnya kita sambung di materi berikutnya. Kemudian kita tutup dengan doa. Baik. Anak kami siapa? Anak kami Pati, silakan lanjutkan. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Kita jumpa di pertemuan berikut. Bapak akhiri dengan ucapan Alhamdulillah.